Oke, selamat pagi. Pada kesempatan ini, seperti yang telah ditugaskan oleh dosen kita, Ibu Riajeng Kristiana, kami selaku kelompok 6 dari kelas X2B Universitas Indraprasta PGRI akan mempresentasikan secara online materi filsafat MIPA dengan tema peran MIPA di masa mendatang. Pada bab ini, kami membahas tentang pencarian sumber daya alam non-konvensional dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap beberapa hal umum yang sering kita jumpai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hakiki dan rekan saya Asri Safitri, Della Suci, Imrohatul Latifah, Mila Hakimah, Marita, dan Putri Andini. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pencarian sumber daya alam non-konvensional. Pencarian sumber daya alam non-konvensional yang hangat pada saat ini adalah pemanfaatan energi, yang terdiri dari energi matahari, energi panas bumi, energi angin, dan energi biogas. Yang pertama, energi matahari. Sebagaimana kita ketahui bahwa matahari merupakan energi yang tidak dapat habis. Hidup kita di dunia ini hampir sepenuhnya berkat energi matahari. Karena apa yang kita makan energinya berasal dari matahari yang tersimpan dalam tumbuhan maupun hewan. Pemanfaatan energi matahari sebenarnya telah kita lakukan, misalnya untuk mengeringkan bermacam-macam jemuran. Namun, masalah yang kita hadapi sekarang ialah energi pengganti minyak bumi. Maka, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memanfaatkan energi matahari itu sehingga dapat menggerakkan mesin pabrik-pabrik, menggerakkan kereta api, mobil, dan sebagainya. Kita harus dapat mencari teknik mengubah energi matahari menjadi bentuk energi lain. Misalnya energi listrik. Listrik dapat timbul dari cahaya matahari bila energi matahari itu dapat mempengaruhi atom. Oke, selanjutnya itu atom ya. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, untuk atom ini terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan listrik positif dan neutron yang tidak bermuatan listrik atau netral. Sedangkan untuk kulit atom terdiri dari elektron yang bermuatan listrik negatif dan bergerak mengelilingi inti atom itu. Sebetulnya, pada teori atom ini, jika jumlah proton dalam atom dan jumlah elektronnya sama, maka ini disebut dengan listrik yang netral. Namun, apabila atom itu terdapat energi tambahan, maka untuk atomnya ini justru cenderung positif dan cenderung negatif, yang dimana kalau kita dekatkan kemudian dipanaskan, maka akan terjadi aliran elektron dari unsur positif ke negatif. Nah, aliran elektron itu dinamakan dengan listrik. Prinsip inilah yang digunakan untuk membuat fotosel atau sel pembangkit listrik dengan bersumber dari foto atau cahaya. Lalu penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa unsur silikon merupakan unsur yang efektif untuk digunakan pada lempengan fotosel. Silikon yang merupakan unsur utama bahan gelas atau kaca untuk dibuat menjadi lempengan fotosel harus dalam bentuk kristal yang murni, karena nantinya akan dipotong-potong kemudian digosok sehingga menjadi tipis. Kira-kira ukurannya lebih kurang 0,3 mm. Lalu pada satu sisinya akan dilapisi unsur boron dan arsen. Boron ini mempunyai sifat yang cenderung melepaskan elektron lebih banyak. Nah, sebaliknya untuk silikon bersifat semikonduktor, artinya hanya dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah. Dengan demikian, sekeping silikon berlapis boron dan arsen itu merupakan fotosel
yang bila terkena cahaya akan menimbulkan aliran elektron dari boron mengarah ke arsen. Oke, untuk yang kedua yaitu energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini disebut juga energi geotermal, di mana energi panas bumi adalah energi yang berasal dari inti bumi. Dengan menggunakan ilmu alamiah, energi geotermal dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Energi geotermal yang kita manfaatkan saat ini adalah panas bumi yang berasal dari magma. Nah, magma itu apa sih? Magma adalah batuan cair atau panas yang terdapat pada kerak bumi ya. Jadi pada saat bumi mendingin, kulitnya mengalami pengerasan yang tidak merata. Masih ada bagian-bagian batuan bumi cair yang terkurung oleh batuan yang menjadi beku dalam kantong-kantong berupa batuan panas atau cairan yang disebut dengan magma. Yang ketiga ada energi angin. Udara yang bergerak disebut angin dan dapat terjadi karena perbedaan tekanan di suatu tempat dengan tempat yang lain. Nah, perbedaan tekanan timbul disebabkan adanya perbedaan suhu. Perbedaan suhu terjadi karena perbedaan daya serap panas dari permukaan bumi, yaitu daratan dan laut. Nah, selama terjadi perbedaan suhu di permukaan bumi, maka akan terjadi angin. Pemanfaatan angin merupakan salah satu menghemat energi yang berasal dari minyak bumi. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik yang prinsipnya sangat sederhana, yaitu angin ditangkap oleh baling-baling atau katakanlah rotor bersayap. Energi putaran atau energi mekanis diteruskan untuk memutar generator pembangkit listrik, yang kemudian ukuran generator yang dipasang tentu saja harus disesuaikan dengan kapasitas angin dan rotornya. Perubahan energi angin inilah yang menjadi energi listrik ini sangat menguntungkan untuk tempat-tempat yang memang terdapat angin banyak. Memang tidak semua tempat menguntungkan untuk dibangun PLTA atau pusat listrik tenaga angin, tetapi sumber energi itu tersedia secara bebas. Angin akan tetap bertiup sepanjang zaman, maka angin juga merupakan salah satu energi alternatif pengganti minyak bumi. Kemudian yang keempat ada energi pasang surut. Nah, energi pasang surut ini ialah energi yang bersumber dari tenaga yang ditimbulkan oleh daya tarik-menarik antara bumi dengan bulan. Karena adanya daya tarik-menarik tersebut, maka terdapat bagian bumi yang berhadapan dengan bulan akan tertarik, sedangkan bagian yang lain tidak. Nah, yang tertarik itulah yang mengakibatkan air laut menjadi pasang. Salah satu pemanfaatan dari energi pasang surut ini yaitu seperti terjadi di daerah pasang surut, yaitu daerah pantai. Dipasang semacam bendungan air. Air laut yang pasang akan masuk ke dalam bendungan itu melalui pintu-pintu itu lagi. Pada pintu-pintu air dipasang turbin air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Jadi, baik pada saat air pasang maupun pada saat air surut, arus air itu dimanfaatkan untuk menggerakkan generator listrik. Selanjutnya adalah energi biogas. Biogas adalah gas-gas yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk yang diuraikan oleh mikroba melalui proses penguraian. Sebagai bahan dasar proses penguraian adalah sisa-sisa makhluk berupa sampah pertanian, yaitu ada batang pohon jagung, jerami, sisa ampas kelapa, atau tumbuhan lain. Sebagai bahan yang mengandung mikroba pengurai digunakan kotoran sapi. Kemudian kedua bahan itu diberi air lalu diaduk. Agar proses penguraian berjalan cepat, maka sampah organik itu dapat dipotong-potong. Proses penguraian berjalan optimal pada suhu 35 derajat sampai 37 derajat Celcius. Adukan itu tidak boleh bersifat asam maupun bersifat basa. Adukan tersebut harus bersifat netral. Proses pembuatan biogas harus dilakukan di tempat tertutup rapat sehingga tidak kemasukan udara. Sebab
mikroba pengurai sangat peka terhadap oksigen. Bila terbuka, akan terkena cahaya matahari yang menyebabkan mikroba pengurai akan mati, sehingga proses penguraian itu tidak berjalan. Adukan itu ditempatkan dalam suatu bejana atau bak beton yang diletakkan dalam tanah. Gas yang timbul dari hasil penguraian itu sebagian besar adalah gas metan yang sangat mudah terbakar, dan gas lain yaitu karbon dioksida yang kira-kira 1/4 bagian. Gas yang terjadi dalam jumlah yang sangat kecil antara lain karbon monoksida yang mudah terbakar dan bersifat racun, nitrogen yang sama sekali tidak berbahaya tetapi tidak berguna karena tidak dapat dibakar dengan udara, dan gas hidrogen sulfida yang juga dapat dibakar dan berbau busuk. Gas itu dapat dinaikkan mutunya dan dihilangkan baunya dengan jalan dicuci, yaitu dengan jalan mengalirkan melalui air yang dibubuhi sedikit kapur. Dengan pencucian itu, bau gas yang tidak enak menjadi hilang, dan gas karbon dioksida yang tidak berguna untuk bahan bakar diserap oleh kapur, sehingga biogas yang diperoleh dapat dibakar dengan hasil panas yang tinggi. Biogas yang terjadi itu dapat ditampung dalam tangki penampungan, seperti terlihat pada contoh gambar di atas, dan dapat dialirkan ke rumah untuk memasak atau keperluan lain. Perkembangan biogas ini masih dalam taraf penelitian. Dan yang keenam adalah energi biomassa. Energi biomassa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian. Biomassa yang berupa sampah atau sisa-sisa yang tidak berharga dapat digunakan sebagai sumber energi, karena ia masih menyimpan energi matahari. Biomassa yang dapat dipakai sebagai bahan bakar tidak selalu berupa sampah. Terkadang bisa juga berupa tanaman yang cepat tumbuh, seperti angsana, akasia, dan sebagainya. Dapat digunakan sebagai bahan bakar secara ekonomis atau sebagai sumber energi yang murah. Pengembalian energi biomassa prinsipnya adalah membakar biomassa itu dalam tungku pembakar. Panas yang timbul digunakan untuk mendidihkan air, dan dari air mendidih itu timbul uap yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Selanjutnya, turbin uap ini dapat menggerakkan generator listrik. Selanjutnya adalah dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap kebutuhan pokok. Yang pertama yaitu pangan. Dampak positif dari pangan ini adalah produksi ikan dan daging secara modern, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan alat ultrasonik. Lalu produksi sayuran secara modern dengan menggunakan teknologi pertanian seperti varietas unggul. Dampak negatifnya yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, di mana cara ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, dan banyaknya pembangunan yang menyebabkan berkurangnya lahan hijau. Yang kedua yaitu sandang. Dampak positif dari sandang ini adalah sandang atau pakaian yang biasa kita gunakan untuk melindungi tubuh dari gangguan cuaca, dan sandang itu sudah meningkat sebagai lambang status sosial, di mana model-model pakaian saat ini lebih beragam, sehingga banyak munculnya desainer yang hebat. Dampak negatif dari sandang. Bahan-bahan polimer sintesis yang dalam sehari-harinya menimbulkan kerugian, karena bahan tersebut tidak dapat dihancurkan oleh bakteri pembusuk. Dan yang terakhir yaitu papan.
Dampak positif dari papan ini adalah manusia berusaha memperoleh tempat tinggal yang aman dan nyaman. Untuk itulah, dibangun rumah yang bahan-bahannya dapat bertahan lama sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Dampak negatifnya yaitu manusia selalu melakukan penebangan pohon secara besar-besaran, sehingga dapat menimbulkan erosi, kematian sumber air, kemerosotan kesuburan tanah, dan banjir. C. Dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap industri. Untuk dampak positif, terjadinya industrialisasi untuk meningkat jumlah produksi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, dan persaingan dalam dunia kerja guna menambahkan skill. Dan untuk dampak negatif, terjadi banyak pengangguran, sifat konsumtif masyarakat, dan banyaknya limbah industri. D. Dampak iptek terhadap sumber daya alam. Untuk dampak positif, tanah merupakan tempat tinggal makhluk hidup, selain digunakan untuk mendirikan bangunan, juga untuk pekerjaan, contohnya petani yang saat ini menggunakan traktor. Air, dengan kecerdasannya, manusia menciptakan sumur dan pompa listrik untuk memudahkan mengambil air dari sumbernya. Udara, pada saat ini udara dapat digunakan dalam pengisian tabung udara untuk membuat pernapasan, dan ada bahan tambang. Dengan banyaknya bahan tambang di suatu negara, akan banyak juga perindustrian yang mengelolanya. Untuk dampak negatifnya, adanya eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab, ditemukannya bahan-bahan tambahan pada makanan yang akan menimbulkan penyakit, perusakan ekosistem, dan ditemukannya zat-zat pembasmi pengganggu tanaman atau pestisida di mana sebenarnya bermanfaat tapi juga merugikan. E. Dampak iptek terhadap komunikasi dan transportasi. Untuk komunikasi, yang pertama, di bidang komunikasi kita akan lebih cepat mendapatkan informasi secara akurat dan terbaru melalui handphone. Yang kedua, adanya kendaraan-kendaraan yang dihasilkan oleh teknologi. Dan yang ketiga, pembangunan jalan-jalan layang di darat, jembatan gantung, dan sebagainya dapat mengatasi kesulitan transportasi, memperlancar hubungan antar daerah. Dan untuk transportasi, 1. Banyaknya kendaraan khususnya di jalur darat yang dapat mengakibatkan macet. Kedua, kendaraan di kota-kota besar yang ramai menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, radiasi handphone dapat menyebabkan kanker otak. Dan yang keempat, handphone dapat dijadikan sebagai media informasi pembawa pengaruh buruk, khususnya kepada para pelajar dan anak usia dini. F. Dampak iptek terhadap dunia pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Pendidikan, dampak positifnya adalah peralatan yang dibutuhkan siswa dalam belajar, seperti kalkulator, tas, pena, buku, ataupun laptop. Untuk sarana pengajarannya, tersedia whiteboard, spidol, LCD, internet, mikroskop, dan alat-alat laboratorium. Dan gedung-gedung berserta ruangannya, laboratorium, koperasi, perpustakaan, kantin, lapangan, dan ruangan media. Untuk dampak negatifnya adalah munculnya komputer dan laptop sebagai media mengerjakan tugas oleh pelajar justru membuat malas dan tidak kreatif. Karena dengan kecanggihannya, siswa dapat dengan mudah menggandakan tugas temannya atau dengan hanya mendownload dari internet. Dampak positif terhadap dunia kesehatan adalah teknologi sangat membantu bidang kedokteran. Munculnya alat-alat canggih sangat menunjang kesehatan pasien, seperti mesin USG yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit dini, cangkok jantung, cangkok ginjal, serta perunut radioaktif. Dan dampak negatifnya terhadap kesehatan
menjadi mahalnya biaya kesehatan dikarenakan alat-alat pengobatannya telah canggih. Dampak positif terhadap dunia kebudayaan adalah 1. Perbedaan kepribadian wanita dan pria. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. 3. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan. Dampak negatifnya adalah 1. Kemerosotan moral dari kalangan masyarakat. 2. Kenakalan dan tindak menyimpang sosial. 3. Pola interaksi antar manusia yang berubah. Sekian presentasi dari kami. Materi presentasi ini bersumber dari modul Filsafat MIPA, karya Ida Isnaningrum, MPD. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penulisan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.